You got me horny in the Alfred Adler, seorang dokter sekaligus psikolog asal Australia yang lahir pada tahun 1870 sebagai anak ketiga. Ia menjadi dokter sebab pengalaman masa kecilnya yang sering sakit-sakitan, bahkan pernah membuatnya hampir tewas. Setelah lulus dari Universitas Wina pada tahun 1895, Adler memulai perjalanan karirnya sebagai seorang dokter oftalmologis yang kemudian beralih ke dokter umum. Dari sini, mulai banyak muncul pemikiran psikologis Adler, termasuk teori inferioritas dan kompensasi. Adler mengembangkan konsep psikoanalisis bersama Sigmund Freud dan berhasil mendirikan sebuah perkumpulan bernama Vienna Psychoanalytic Society. Namun, karena berbeda prinsip dengan Freud, Adler memutuskan untuk berpisah dan mendirikan sebuah perkumpulan sendiri yang bernama Individual Psychology. Oke, Eurobun. Pertama-tama, kita akan membahas kontribusi dan teori apa saja yang dihasilkan oleh Alfred Adler. Psikologi individual adalah sebuah pemikiran warisan Adler yang cukup besar. Adler melihat manusia bukan sebagai kumpulan konflik seperti Freud, tetapi sebagai individu utuh yang terus bergerak menuju tujuan hidup yang mereka ciptakan sendiri. Menurut Adler, kita semua termotivasi oleh keinginan untuk berhasil dalam mencapai sesuatu. Dalam perjalanan itu, ada satu konsep utama yang menjadi tolak ukur kesehatan mental, yaitu minat sosial atau social interest. Hal tersebut adalah potensi bawaan kita untuk tidak hanya fokus pada pencapaian, tetapi juga peduli pada masyarakat dan keadaan sekitar. Teori Adler berdiri di atas 5 pondasi utama. Pertama, perasaan inferioritas dan kompensasi. Kita lahir dalam keadaan lemah dan perasaan inferior inilah yang memicu motivasi kita. Kedua, dorongan ini menjelma menjadi usaha menuju superioritas, yaitu keinginan agar kepribadian menjadi lebih baik. Ketiga, setiap orang punya kompensasi sendiri, dan ini disebut gaya hidup atau style of life, yaitu pola pikir dan perilaku khas kita. Keempat, menurut Adler, kita punya diri kreatif, yaitu kemampuan untuk membentuk kepribadian, bukan hanya menyerap dari genetika dan lingkungan, tapi kemampuan untuk mengolah bahkan memodifikasi kedua hal tersebut menjadi lebih baik. Kelima, urutan kelahiran dan hubungan saudara membentuk pengalaman subjektif dan sangat mempengaruhi gaya hidup yang kita bangun. Lantas, bagaimana contoh penerapan dari teori Adler? Tentu saja, teori ini hidup dalam banyak penerapan. Dalam konseling, pendekatan Adlerian dipakai untuk mengatasi perilaku egosentris pada remaja dan membantu penyesuaian diri siswa di sekolah. Dalam dinamika keluarga, teori urutan kelahirannya membantu kita memahami, misalnya kecemasan atau rasa tanggung jawab berlebihan pada anak sulung. Bahkan dalam skala luas, konsep inti Adler tentang minat sosial digunakan untuk menganalisis mengapa sebuah negara seperti Indonesia aktif berkontribusi dalam forum dunia seperti G20. Ini semua menunjukkan relevansi pemikiran Adler dari ruang konseling hingga analisis sosial. Teori Adler lahir sebagai reaksi dan revolusi terhadap pandangan psikologi saat itu, yaitu psikoanalisis Sigmund Freud. Jika Freud melihat manusia selalu dikendalikan oleh insting, masa lalu, dan alam bawah sadar yang pesimistis, Adler memiliki pandangan yang lebih optimis, bahwa kita cenderung memiliki will to power, yaitu kemampuan untuk fokus melihat potensi ke depan dan berjalan untuk meraih perkembangan itu. Dalam peta aliran psikologi, Adler berakar dari psikoanalisis. Dia pernah menjadi kolega Freud. Freud menganggap Adler adalah murid, tetapi Adler hanya menganggap Freud sebagai koleganya. Wak-wak, aduh, perguruan bertepuk sebelah tangan. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan prinsip yang tajam membuat Adler memisahkan diri dan menjadi jembatan penting menuju aliran humanistik. Pemikirannya tentang potensi manusia, kesadaran, dan pencarian makna secara langsung mempengaruhi tokoh-tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow. Warisan terbesarnya adalah bagaimana ia mempraktikkan pendekatan kognitif jauh sebelum aliran itu populer. Adler percaya bahwa cara pandang, bukan insting, yang membentuk perilaku. Gagasan inilah yang menjadi batu fondasi bagi terapi kognitif perilaku modern yang berfokus pada mengubah pola pikir. Jadi dari sanggahan terhadap Freud, Adler justru meletakkan dasar bagi psikologi yang lebih humanis, positif, dan praktis yang kita kenal sekarang. Konsep-konsepnya sangat abstrak.
It's